Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, kepada pengurus DKM Masjid Quba beserta jamaah Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat dan ampunan Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu, jemaah Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama akan mengkaji kembali tentang dosa-dosa besar. Tentunya kita sebagai kaum muslim, kita tahu dosa-dosa apa yang akan membinasakan kita. Dosa-dosa apa yang akan menjadikan kita terperosok dalam nerakanya Allah. Ini kita harus tahu, ya. Maka hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair karangan Imam Zahabi, dan mana hari ini kita akan mengkaji tentang bab khianat. Ya. Khianat ini termasuk dosa besar, dan khianat ini lawan katanya yaitu amanah. Amanah itu satu akar kata dengan iman. Iman itu menunjukkan arti kepercayaan secara totalitas. Kalau khianat itu artinya tidak mempercayai secara totalitas plus dia mengurangi pahalanya. Itu namanya khianat, ya. Makanya khianat ini menjadi simbol dosa besar, dan khianat ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yaitu dia suka berkhianat. Adapun ciri-ciri orang yang beriman, dia akan selalu menjaga amanah. Sebagaimana kata-katanya sama dengan amanah. Iman sama amanah itu satu akar kata, ya. Makanya ciri orang yang beriman, dia akan menjaga amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Dan amanah itu dibagi menjadi tiga, Pak. Ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada Nabi, ada amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah itu contohnya kita diberikan kewajiban untuk menunaikan ibadah-ibadah, ya, itu amanah kepada Allah. Amanah kepada Nabi, kita diperintahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amanah kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk menjaga apa yang telah diberikan kepada kita untuk dijaga, ya. Jadi itu amanah dibagi menjadi tiga, ya. Dan khianat ini juga salah satu tanda
dekatnya akhir zaman, Pak. Ya. Salah satu dekatnya akhir zaman akan terjadi khianat di masa itu. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, awwalu ma tafqidu min dinikum al-amanah, kata Rasulullah. Pertama kali perkara yang akan hilang dari umat Nabi Muhammad yaitu tentang amanah. Dan perkara yang terakhir akan hilang yaitu salat. Ini maksudnya apa, Pak? Tanda akhir zaman akan muncul orang-orang yang berpakaian secara muslim, dia seakan-akan orang saleh, dia melaksanakan salat 5 waktu, dia berpuasa, dia berhaji, dia melakukan apapun yang menjadi kewajibannya, tapi di balik itu hilang sifat amanah dalam dirinya. Ini kata Rasulullah. Jadi tanda akhir zaman akan muncul orang-orang yang tampaknya dia soleh, padahal dia telah berkhianat. Ya, ini menjadi simbol tanda akhir zaman. Ya. Dan khianat ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Nabi. Sampai Nabi sendiri, Pak, itu tidak mau mensolati jenazah orang yang pernah berkhianat, Pak. Ini Nabi, Pak. Ya. Suatu ketika pernah terjadi di masa Nabi, ada seorang sahabat yang diberikan amanah untuk menjaga harta rampasan perang, Pak. Harta rampasan perang. Suatu ketika sahabat ini dia mengambil barang harta rampasan perang berupa gelang, Pak. Gelang itu nilainya kurang lebih 2 dirham. 2 dirham itu sekitar ya 150.000, Pak. Nilainya cuma 150.000. Nah, di saat sahabat ini ikut perang, ternyata dia meninggal dunia di dalam peperangan. Ya. Ketika meninggal dunia, sahabat-sahabat yang lain melihatnya dia orang baik, dia orang saleh, dia adalah pejuang, dia adalah mujahid. Ketika itu Rasulullah tidak mau mensolati jenazah itu. Lalu para sahabat bingung, ini orang soleh, kenapa Rasulullah nggak mau mensolati jenazah sahabat kita ini? Ada apa dengan dia? Suatu ketika dia meninggal dunia, dicarilah aibnya. Setelah dicari, ternyata di bajunya itu, di kantong bajunya, ada gelang yang dia ambil dari harta rampasan. Padahal nilainya cuma kecil, Pak. Ya. Nilainya cuma 150.000, kurang lebih segitu, Pak. Ya. Ketika itu apa? Kemudian para sahabat mengatakan ini salah satu penyebab kenapa Rasulullah tidak mau mensalati jenazah kawan kita ini. Masya Allah, Pak. Dan akhirnya apa? Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi dan Nabi mengatakan, ya, sedikit apapun yang dilakukan oleh seseorang, pengkhianatan apapun yang dilakukan oleh seorang, itu akan menjadi penghambat dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, Pak, ya. Dan ini peristiwa ini kemudian menyebar di kalangan para sahabat, ya. Makanya di zaman sahabat itu, Pak, amanah itu sangat dijaga, Pak. Sahabat itu paling takut kalau sampai berkhianat, ya. Masya Allah. Makanya suatu ketika turunlah ayat, ya, yang dalam surat Al-Anfal, ya, di sini dikutip oleh Imam Zahabi, surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Ya, jadi ayat ini turun, ya, berkaitan dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah, Pak. Ya.
Abu Lubabah ini kita mungkin sering dengar Pak ya. Sahabat ini sahabat setia Nabi Pak. Ya. Dia orang soleh, dia orang baik ya. Suatu ketika Abu Lubabah diperintahkan untuk berdialog dengan Bani Quraidah ya. Bani Quraidah itu salah satu kelompok yang telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Pak. Ini Bani Quraidah ya. Suatu ketika karena sering mengingkari janji, lalu Nabi mengirim utusan yang bernama Abu Lubabah untuk berdialog dengan mereka, apa yang akan mereka inginkan dari kita gitu ya. Dan akhirnya Nabi memutuskan bahwa kita akan menyerang mereka. Dan Abu Lubabah tahu bahwa Rasulullah akan menyerang mereka. Saat Abu Lubabah datang ke Bani Quraidah sangat ketakutan Pak. Mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan, salah satu di antara mereka tanya, "Ya Abu Lubabah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nabi terhadap kita?" Lalu saat itu Abu Lubabah mengisyaratkan tangannya seakan-akan memotong lehernya Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah akan membunuh kalian. Masya Allah Pak, padahal Rasulullah nggak pernah mengatakan seperti itu. Saat itu Abu Lubabah ya, saking takutnya beliau ya, telah memutuskan sesuatu yang tidak diputuskan oleh Nabi. Bani Quraidah saat itu mereka ketakutan Pak, ketakutan. Dan saat itu Abu Lubabah merasa dirinya telah berkhianat kepada Nabi. Dan saat itu Abu Lubabah langsung pulang ke Madinah ya. Kemudian dia merasa bersalah, kemudian dia menghukum dirinya dengan apa? Dia mengikatkan tubuhnya di tiang masjid di Madinah Pak. Makanya sekarang kalau Bapak di Madinah itu ada namanya Masjid Lubabah Pak. Tiang Lubabah di sana ya. Itu singkat cerita yaitu Abu Lubabah menghukum dirinya dengan mengikat tubuhnya di tiang itu, dan dia mengatakan, "Saya tidak akan makan dan minum kecuali yang membuka tali yang mengikat saya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai 1 minggu beliau tidak dilepas talinya oleh Nabi, dan beliau dikisahkan bahwa beliau wafat ya dalam keadaan terikat. Makanya sampai sekarang dikatakan tiang Abu Lubabah Pak ya. Masya Allah, ini sahabat Nabi Pak ya. Saking takutnya berkhianat, dia mengucapkan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi, dia langsung ketakutan Pak. Masya Allah, ini makanya suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Hudzaifah Al-Yamani pernah menceritakan bahwa di masa Nabi, Rasulullah pernah menceritakan tentang 2 hal ya, di mana cerita ini Rasulullah mengatakan bahwa ada 2 perkara yang menjadi simbol tanda imannya seseorang. Yang pertama, kata Abu Hudzaifah, hadatsana Rasulullah ya, hadatsani Rasulullah haditsain. Rasulullah pernah menceritakan 2 hal, dan saya telah melihat 1 perkara itu, dan saya sekarang sedang meninggal perkara yang kedua. Apa yang dikatakan Rasulullah? Perkara yang pertama kata Rasulullah, bahwa innal amanata nuzilat fi jasri qalbir rijal. Kata Rasulullah, amanah yang pertama adalah amanah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, di mana amanah itu tertanamkan dalam diri mereka. Ya. Jadi perkara yang pertama kata Rasulullah, di mana para sahabat-sahabat Nabi mereka itu sangat menjaga amanah Pak. Ya. Ketika Al-Quran menjelaskan sesuatu, ada hadis Nabi, mereka langsung mengamalkan. Ya. Ini di masa Rasul Pak. Dan Abu Hudzaifah juga melihat begitu Pak. Ya. Bagaimana di zaman Nabi itu para sahabat-sahabat Nabi saking taatnya kepada Allah, mereka tidak ingin meninggalkan 1 detik pun untuk beribadah kepada Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi ya. Masya Allah. Sampai dikisahkan Pak,
Mereka ini saking taatnya kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu tidak pernah sholat ditunggu oleh azan, Pak. Tapi mereka tidak pernah ditunggu oleh azan, tapi mereka yang menunggu azan, Pak. Ini dulu di zaman Nabi begitu, Pak. Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu ketika sebelum waktu sholat mereka sudah datang ke masjid, Pak. Ya, sebelum waktu azan mereka sudah datang gitu. Ini kata Abu Hudzaifah. Dan di mana mereka ini, ya, ketika Rasulullah SAW mengajarkan untuk saling berbagi, untuk saling tolong menolong, maka sahabat Nabi mereka adalah orang yang pertama kali melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Makanya singkat cerita, Pak, itu Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Abu Bakar As-Siddiq setiap sholat subuh, setelah sholat subuh pasti menghilang dari jamaah, Pak. Ya. Dan ini dikisahkan oleh Abu Hudzaifah. Abu Bakar As-Siddiq setiap subuh pasti hilang dari barisan sholat jamaah. Suatu ketika Umar bin Khattab selalu memperhatikan Abu Bakar. Ini Abu Bakar kemana tiap pagi kok nggak ada gitu. Akhirnya ketika diikuti ternyata Abu Bakar masuk ke rumahnya seorang nenek tua, Pak. Dia ini tiap harinya Abu Bakar membantu ngasih makan, mencuci pakaian, kemudian menyiapkan makanan-makanan untuk nenek itu gitu ya. Setelah Abu Bakar keluar dari tempat nenek itu, kemudian Umar bin Khattab datang ke rumah nenek itu. Tanya, "Nek, tahu nggak siapa orang yang tadi datang ke rumahmu ini?" Kata nenek itu, "Nggak tahu, itu siapa," katanya. "Tapi dia orangnya baik sekali. Tiap hari datang ke sini, ya, memberikan makanan kepadaku, menyucikan bajuku." Masya Allah, Pak. Ini presiden, Pak. Ya, Abu Bakar seorang presiden, gitu. Mau mencucikan baju pakaian orang miskin gitu ya, Masya Allah. Dan akhirnya saat itu Umar bin Khattab saat itu dia langsung mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sungguh engkau telah meninggalkan sesuatu yang berat untukku." Masya Allah. Padahal Umar bin Khattab sendiri, Pak, di masa kepemimpinan beliau itu orang yang sangat memperhatikan rakyatnya, Pak. Pantang ada rakyatnya yang kelaparan, pantang ada rakyatnya yang kesusahan. Itu Umar bin Khattab, Pak. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu menjadi simbol sifat orang muslimin, Pak. Luar biasa sekali, saking tegasnya beliau, ya. Maka beliau ini seorang yang tidak ingin melihat ada rakyatnya sampai kesusahan. Makanya Umar bin Khattab itu, Pak, tiap pagi itu, tiap malam suka bawa makanan, kemudian beliau letakkan makanan itu di depan pintu rumahnya orang-orang miskin, Pak. Itu Umar bin Khattab, Pak. Masya Allah, ya. Umar bin Khattab begitu luar biasanya, Pak. Ya, makanya seorang pemimpin harus begitu, Pak. Ya. Harusnya begitu, ya. Sekarang seorang pemimpin banyak yang, ya, tidak memperhatikan rakyatnya, banyak yang menyusahkan rakyatnya. Banyak pemimpin sekarang yang tidak memperhatikan ekonomi rakyatnya. Mereka hanya memperhatikan, ya, kemaslahatan keluarganya sendiri. Masya Allah. Ini tanda-tanda pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, Pak. Ya. Maka ini kata Abu Hudzaifah, ya, perkara yang pertama bahwa beliau melihat di zaman Nabi banyak orang-orang yang kemudian melaksanakan amanah. Lalu kemudian kata Abu Hudzaifah yang kedua, ya, kata Abu Hudzaifah, "Innal amanata rufi'at." Kata Abu Hudzaifah, perkara yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah yaitu amanah akan hilang pada diri umat Nabi di akhir zaman. Ini menunjukkan apa, Pak? Tanda akhir zaman. Banyak orang-orang yang kemudian dia berkhianat. Ya. Dia nampaknya orang soleh, tapi dia pengkhianat, Pak. Dia nampaknya seorang alim, tapi dia pengkhianat. Nah, ini kata Rasul tanda akhir zaman. Ya. Makanya disimbolkan, ya, kata Rasulullah, sampai manusia itu ketika bertransaksi, maka mereka bertransaksi dengan cara membohongi pembelinya.
Banyak para penjual di akhir zaman, mereka menjual barang kemudian dia menipu para pembelinya. Ini salah satu tanda akhir zaman. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, fa innal insan yusbihun nasu yatabayya'un. Tanda akhir zaman, sangat sedikitnya orang yang menjaga amanah. Ini kata Nabi, Pak, ya. Dan kita ini sekarang di zaman kita sudah mulai kita rasakan, Pak, ya. Sangat sedikit orang yang amanah gitu. Dan kata Rasulullah, wa qala rajul fi bani fulan rajulan aminan. Kata Rasulullah, tanda akhir zaman semakin sedikitnya orang yang amanah, plus di zaman itu orang sulit untuk mencari orang yang amanah. Ya. Jadi tanda akhir zaman itu, Pak, ada orang ketika mau beli barang, ya, dia akan dikatakan kepadanya, kalau kamu mau beli barang, jangan beli barang sama toko itu. Kenapa? Karena dia nggak amanah. Kalau kamu mau beli barang, belinya kepada orang si A. Begitu, Pak. Saking sulitnya orang yang amanah, sehingga orang yang ingin mencari orang yang amanah itu sangat susah, Pak. Ya. Misalkan kita mau cari tukang yang amanah, Pak. Kita mau bangun rumah, kita ingin mencari tukang yang amanah. Maka akan ada orang mengatakan, kalau kamu mau cari tukang, jangan cari di tempat ini, orangnya tidak amanah. Carilah di tempat kampung sebelah, dia orangnya amanah. Begitu, Pak. Itu tanda akhir zaman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan ini sudah sudah kita rasakan di zaman kita sekarang, begitu sedikitnya orang yang amanah. Maka kata Rasulullah, ketika itu semua sudah terjadi, fatang tadirus sa'ah, maka kita tinggal menunggu, ya, kapan terjadinya hari kiamat. Makanya ini salah satu tanda akhir zaman, ketika terjadinya pengkhianatan, dan pengkhianatan itu menyebar di mana-mana. Para pemimpin mereka berkhianat, para guru mereka berkhianat, Pak. Guru yang harusnya dia mengajarkan murid-muridnya, dia harus memperhatikan muridnya, sekarang guru sudah tidak lagi memperhatikan muridnya. Asalkan gaji sudah keluar, dia sudah lupa tentang tanggung jawabnya. Itu tanda akhir zaman, Pak, ya. Masya Allah. Maka itu kalau sudah terjadi itu semua, maka akan tinggal kapan terjadi hari kiamat. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan pengkhianatan terbesar, Pak. Ketika seorang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir. Ini salah satu pengkhianatan terbesar, Pak. Ya. Yaitu seorang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi, Pak. Ya. Di masa Nabi pernah ada kejadian salah satu seorang sahabat yang hendak membocorkan rahasia Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW merencanakan ingin menaklukkan kota Mekah, ya, di masa Nabi hijrah 8 tahun di Madinah, Rasulullah merasa kekuatan pasukan kaum muslimin sudah kuat, mereka sudah siap untuk berperang melawan orang-orang kafir di Mekah. Dan di saat itu Rasulullah sudah menyusun strategi perang, Pak, ya. Dan Rasulullah sudah menyiapkan 10.000 pasukan saat itu, Pak. Nah, ketika itu Rasulullah ingin menaklukkan kota Makkah dengan cara tidak ada peperangan, Pak. Jangan sampai ada tumpah darah di kalangan orang-orang muslim dan orang-orang kafir di Mekah. Ini saking Rasulullah saking menghormati kota suci Mekah, Pak. Beliau tidak menginginkan ada pertumpahan darah di sana. Nah, di saat itu Rasulullah ingin menyerang kota Mekah, ya, penduduk kota Mekah, ya, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, ya.
di mana Rasulullah SAW saat itu sudah menyusun strategi perang, ya. Lalu saat itu berita tentang penaklukan kota Makkah hendak dibocorkan oleh seorang yang bernama Khatib bin Balta'ah, ya. Jadi Khatib bin Balta'ah ini sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, Pak, ya. Dia ini salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar 1, 2, beliau pernah ikut, ya. Suatu ketika beliau ini punya anak dan istri yang masih tinggal di Mekah, dan beliau ini tidak punya saudara yang ada di Mekah kecuali anak dan istrinya, ya. Dan beliau ini takut seandainya kalau anak dan istrinya kemudian disakiti oleh orang kafir di Mekah. Dan ketika itu Khatib bin Balta'ah berpikiran, gimana caranya agar orang-orang di Mekah mereka menyayangi anak dan istriku. Akhirnya dia berusaha untuk membuat surat, Pak, ya, menulis surat yang isinya tentang bahwa Nabi akan menyerang kota Makkah pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Itu ditulis oleh Khatib bin Balta'ah. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Khatib bin Balta'ah menitipkan surat kepada seorang wanita yang kemudian dia diberikan uang untuk mengirimkan surat itu ke pemimpin orang kafir di Mekah saat itu. Nah, saat itu Rasulullah SAW diberitahukan oleh malaikat Jibril, di mana Jibril mengatakan, ya Rasulullah, rahasia yang telah dibuat oleh kaum muslimin akan dibocorkan kepada penduduk Mekah, dan surat itu dibawa oleh seorang wanita. Masya Allah, Pak, ini Nabi, Pak, ya, diberitakan oleh malaikat Jibril. Dan saat itu ketika Nabi mengetahui bahwa berita itu akan dibocorkan oleh seorang wanita, ya, kemudian Nabi memanggil sahabat Ali dan sahabat Miqdad untuk mencegat wanita itu agar jangan sampai surat itu sampai ke kota Mekah. Dan mereka dengan perjuangan yang luar biasa, Pak, mereka datang ke sana, di tengah jalan ketemu dengan wanita itu. Saat ketemu, sahabat Ali memaksa wanita itu untuk mengeluarkan surat yang hendak dia bawa ke Mekah. Mana suratnya? Dan wanita itu bilang, saya tidak bawa surat apa-apa, kamu jangan bohong. Mana suratnya? Akhirnya apa? Sahabat Ali memerintahkan para sahabat untuk menggeledah barang bawaan wanita itu. Saat digeledah ternyata tidak ditemukan satupun surat yang ada pada dirinya, ya. Kudanya semua yang ada di kuda, melekat pada kuda, dicari semuanya, ternyata tidak ditemukan. Tapi sahabat Ali ini saking yakinnya, Pak, beliau mengatakan apa yang dikatakan Nabi, berita gaib yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Ini sahabat Ali begitu, Pak. Imannya para sahabat zaman dahulu itu begitu, Pak. Masya Allah. Akhirnya sahabat Ali bilang, kalau kamu enggak memberikan surat itu kepadaku, akan saya telanjangkan kamu. Padahal sahabat Ali cuma menggertak saja, Pak. Cuma bercanda saja. Akhirnya wanita itu saking ketakutan, dia kemudian membuka kerudungnya, ternyata suratnya ada di bawah gulungan rambutnya, Pak. Akhirnya dibuka, diambil surat itu, dikasihkan ke sahabat Ali. Pas dibuka ternyata tulisannya itu isinya ingin membocorkan rahasia umat Islam ketika hendak menaklukkan kota Makkah. Masya Allah. Di saat itu surat itu dibawa ke Madinah, Pak, dikasihkan ke Nabi, ya. Saat dikasihkan ke Nabi,
Rasulullah membuka surat itu ternyata betul isinya tentang kabar membocorkan berita penyerangan umat Islam, ya, orang-orang Muslim yang akan melakukan di kota Mekah. Nah, saat itu Rasulullah buka, ternyata surat itu berasal dari sahabat Nabi yang terdekat juga, Pak. Siapa? Khatib bin Balta'ah. Saat itu Rasulullah memanggil Khatib. Saat dipanggil Khatib, Umar bin Khattab mendengarkan yang membocorkan itu adalah Khatib. Umar bin Khattab itu kalau mendengar sesuatu yang maksiat, Pak, itu beliau itu paling garda terdepan yang ingin menumbangkan, ingin pokoknya paling benci terhadap kemaksiatan, Pak, ya. Dan di saat itu apa? Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya yang akan memenggal leher si Khatib bin Balta'ah ini. Kata Rasulullah, la ya Umar, jangan Umar. Dia ini salah satu sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar. Jangan kamu bunuh dia. Kenapa? Karena Allah pernah berjanji bahwa orang yang pernah ikut perang Badar, dosa-dosanya diampuni, dosa yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah. Saat Umar bin Khattab yang tadinya nadanya keras ingin memenggal leher Khatib bin Balta'ah, ketika mendengarkan itu langsung reda amarahnya Umar bin Khattab. Lalu apa yang terjadi, Pak? Lalu Rasulullah memanggil Khatib bin Balta'ah. Ya Khatib bin Balta'ah, ta'al, sini. Kemudian Khatib bin Balta'ah bilang, ya Rasulullah, tolong jangan hakimi saya dulu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau melakukan akan membocorkan rahasia orang-orang Muslim? Kata Khatib bin Balta'ah, ya Rasulullah, saya ingin melakukan itu karena saya merasa cemas dan ketakutan akan keluarga dan anak saya yang sekarang berada di Mekah. Saya khawatir mereka disakiti oleh orang-orang kafir, sehingga saya buat surat ini tujuannya agar orang-orang kafir kemudian tidak marah dengan anak dan istriku. Kalau kalian sudah enak, kata Khatib bin Balta'ah, keluarga kalian berada di Madinah. Adapun keluarga kalian yang ada di Mekah, mereka ada keluarga di sana, bisa dijaga oleh keluarga yang lainnya. Kalau saya nggak punya keluarga ya Rasulullah, sehingga saya ingin membocorkan rahasia ini agar orang kafir menyayangi anak dan istriku. Masya Allah. Di saat itu Rasulullah memaafkan Khatib bin Balta'ah atas kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Dan di saat itu para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kemudian Rasulullah memaafkan Khatib bin Balta'ah, dan saat itulah kemudian turun ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh orang Muslim sebagai pemimpin. Jadi Khatib bin Balta'ah ini, ya, salah satu yang asbabun nuzul turunnya ayat itu kepada Khatib bin Balta'ah, dan Khatib bin Balta'ah masih dikatakan beriman, Pak, ya, masih dikatakan beriman, gitu kan. Nah, kemudian apa? Rasulullah memaafkan. Di saat memaafkan turun ayat itu, ya, yang isinya seorang kaum muslimin tidak boleh membocorkan rahasia kepada orang kafir. Ya, ini dosa besar, Pak. Makanya di zaman kita sekarang ini, ya, banyak para pemimpin-pemimpin dunia, ya, yang berada di negara-negara Muslim ketika Israel menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kemudian mereka menyerang Iran, ya, negara-negara yang lain, ya, yang Muslim, mereka tidak membantu mereka, Pak, ya. Masya Allah, ini salah satu tanda pengkhianatan, Pak.
Ada lagi yang sampai membocorkan kepada orang-orang Israel, Pak. Nah, ini juga termasuk dosa besar, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya itulah gaya sahabat-sahabat Nabi ketika mendengarkan berita gaib tentang sesuatu yang tidak mereka lihat, gitu ya. Makanya kita pun sama, Pak. Ini sahabat Ali, ya, mempercayai berita yang datang kepada Nabi, padahal berita itu berita gaib, Pak. Makanya kita pun sama. Kita harus meyakini, mempercayai 100% apapun yang datang dari Nabi, Pak. Ya. Nah, ini kita harus begitu, Pak. Ya. Makanya salah satu perkataan-perkataan Nabi, ya, semakin hari semakin terbukti, Pak. Ya. Di mana Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa salah satu tanda akhir zaman, khianat akan terjadi di mana-mana dan banyak pembunuhan-pembunuhan di mana-mana. Dan sekarang sudah mulai terjadi, Pak. Pembunuhan sekarang sudah terjadi di mana-mana, ya. Dan kata sahabat Nabi ketika bertanya, Rasulullah, bukankah di zaman kita pun banyak pembunuhan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, bal kasratul haraj. Tanda akhir zaman, kata Rasulullah, akan terjadi banyaknya pembunuhan. Tapi pembunuhan ini bukan dalam peperangan. Apa yang dikatakan Nabi? Yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, Pak. Nah, ini tanda akhir zaman, Pak. Banyaknya pembunuhan, maraknya pembunuhan yang mana pelakunya adalah kerabat dekatnya sendiri. Ini tanda akhir zaman, Pak, ya. Dan Rasulullah ketika mengatakan itu sudah terbukti, ya. Kita hari ini sering mendengarkan ada berita-berita pembunuhan, gitu ya. Ternyata pelakunya keluarganya sendiri, ya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar ada berita seorang wanita dibunuh, ya. 2 tahun kemudian baru terungkap siapa pelakunya. Ternyata pelakunya adalah keluarganya sendiri, Pak. Ya. Dan ini menjadi simbol tanda akhir zaman, akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Dan di saat itu kata Rasulullah, ya, kita sekarang berada di fase kapan kita akan pindah ke akhirat. Ya. Masya Allah. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah salah satu tanda akhir zaman, begitu maraknya pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang di akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jangan sampai kita menjadi orang yang berkhianat, karena salah satu tanda kemunafikan seseorang ketika mereka melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah salah satu materi tentang dosa besar khianat, bahwa kita ini jangan sampai menjadi orang muslim tapi di dalam diri kita terdapat sifat khianat yang akan menjadikan kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin barangkali ada yang bertanya, ya. Silakan, Bapak. Ya, Bapak.